Ungkapan syukur seperti apa yang Tuhan dapat? Ungkapan syukur bahwa setelah kejadian ini saya bisa dekat dengan Tuhan. Tuhan mengarahkan hidup saya, ikutlah aku, maka aku akan ungkap. Dan itu saya ikuti. Jemaat seundang untuk berdiri, kita hendak membacakan firman Tuhan yang terambil dari Ibrani 12 ayat yang ke-18 sampai dengan 29. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul tanggung jawab yang berat. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kegelapan dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Ayat ke-20. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh pun, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengertikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang mulia, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemucikan yang berbicara lebih kuat daripada dari darah Habel. Ayat ke-5. Janganlah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Demikianlah bacaan firman. Terpujilah nama Yesus. Haleluya. Jemaat silakan kembali. Shalom. Damai di hati. Shalom. Perdamaian kita. Puji Tuhan dipercayakan oleh deklarasi dengan teologi untuk saya sebagai kadin. Perikop yang diberikan judul dari teologi pembangunan jemaat adalah mengucap syukur menurut cara yang berkenan. Tema ini membuat saya untuk memerintah arti dari mengucap syukur menurut cara yang berkenan.
Mengucap syukur bagi saya, cara yang berkenan pertama adalah bagaimana kita menyerahkan hidup kita benar-benar kepada Tuhan di dalam pertobatan. Sama saja kalau kita berbicara kepada pimpinan kita di kantor, contoh. Misalnya kita melakukan hal-hal yang diinginkan oleh pimpinan kita, bahwa kamu mesti lakukan ini dan itu, tapi padahal dia tidak lakukan dengan baik. Bagaimana Tuhan Yesus? Pasti dia berharap kita hidup sesuai dengan jalannya. Pertama kita harus, yang menjadi catatan buat saya hari ini adalah, yang pertama kita harus menghadap Tuhan. Menghadap Tuhan untuk berkenan. Di dalam Mika 6 ayat yang ke-6a berbunyi demikian, dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat yang tinggi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, suatu kali Yesus mengatakan kepada perempuan di Samaria, akan datang saatnya bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Artinya dari firman Allah yang diajarkan dalam kita ini, bahwa kita harus hidup segenap hati dan kita serahkan untuk dihadapkan kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Hidup segenap hati di sini saya menjadi catatan buat saya adalah yang pertama saya catatkan ada 4 hal. Segenap hidup kita. Yang kedua, tinggalkan keegoisan kita. Yang ketiga, kesetiaan. Dan keempat, kerendahan hati. Segenap hidup kita, kalau kita datang menghadap Tuhan hanya sebagai seremonial atau rutinitas biasa, maka bagi Tuhan semuanya itu tidak akan berarti. Seperti begini, kita datang ke gereja tapi kita tidak benar-benar sungguh menyembah Tuhan, hanya sebagai rutinitas biasa. Setelah pulang gereja, orang lakukan lagi hal yang sama. Oleh karena itu, itulah yang dikatakan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, bahwa mereka seperti kubu yang dilakukan putih, dari luar kelihatan indah, padahal di dalam penuh tulang belulang, seperti manusia atau umat yang munafik. Serahkanlah hidup kita kepada Tuhan. Seluruh hidup kita, di jalan hidup kita sehari-hari, bahkan di setiap jam, kita harus menyerahkan hidup kita dan bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua yang menjadi catatan saya adalah kita harus tinggalkan keegoisan kita. Siapa di sini yang tidak egois? Saya pribadi egois. Pasti kita mempunyai sifat yang egois. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jangan kita mengaku bahwa kita umat Kristen, tapi kita tidak memperdulikan sesama kita. Kita tidak adil sesama kita. Terkadang kalau kita lihat banyak orang pakai kalung emas lebih besar dari mungkin setengah barat, tapi kelakuannya tidak memperdulikan sesama, tidak saling mengasihi, bakar otak kiri kanan, membicarakan yang besar tentang orang yang mungkin kita tidak suka. Itu tidak baik. Jangan egois. Kita pikirkanlah hati orang lain. Kita saling sayang satu dengan yang lain. Jadi tinggalkan keegoisan kita untuk kita berkenan di mata Tuhan. Yang ketiga, kesetiaan. Masalah dalam pergumulan boleh tetap ada, akan tetapi kita juga harus setia dalam mencari Tuhan. Jangan setiap masalah kita teriak, oh Tuhan, tolong saya. Tuhan cuma katakan malaikat nanti ikuti Pak Andres, kita minta tolong, sedangkan dia sudah selingkuh dengan pendosaan. Apa jadinya kalau bisa malaikat yang turun? Jadi setialah terhadap Tuhan, dan yang Tuhan inginkan hanyalah setia. Dengan kita setia, maka di dalam pergumulan dia katakan, hai kamu yang memiliki musuh berbeban berat, marilah datanglah kepadaku. Pergunakanlah kesetiaanmu dengan baik di saat engkau mempunyai harta berkelimpahan
bahkan mempunyai kasih terhadap sesama. Dan yang keempat adalah kita merendahkan diri sebagai manusia yang rendah hati terhadap jemaat. Mulai saja dari jemaat ini, saudara, kita rendahkan diri dan tidak ada dalam hidup ini yang perlu kita sombongkan. Tidak ada, karena kesombongan itu tidak akan kita bawa dalam manusia, dalam kematian. Dan yang kedua, kita harus saling menghormati satu dengan yang lain. Jangan menganggap diri kita bisa lebih dari dia, dan kita mengunderestimate orang tersebut sehingga orang tersebut merasa risih di dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya kasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ucapan syukur adalah suatu ungkapan yang tidak main-main di mata Tuhan. Jadi yang perlu digarisbawahi bahwa ungkapan syukur ini bersifat sakral, harus sungguh-sungguh dalam kita mengucap syukur, karena firman Tuhan dari Ibrani 12 yang ke-25, 26 dan 28 katakan, janganlah menolak dia, sebab jikalau mereka yang menolak dia yang menyampaikan firman Allah di bumi, tidak luput apalagi kita jika kita berpaling dari dia yang berbicara dari surga. Yang kedua, satu kali aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Diberi penekanan di ayat 27 satu kali lagi. Dan mengundang ayat yang 28. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Jadilah kita manusia yang diberkati oleh Tuhan. Berkat Tuhan akan dicurahkan bukan hanya bagi kita, tapi bagi keluarga kita dan keturunan kita, bahkan sampai keturunan ketiga dan yang keempat. Di sini kita dapat memahami bahwa kita menerima janji-janji Allah, akan tetapi harus menjadi berkat bagi orang banyak. Bapak Ibu, saudara sekalian, jadilah manusia yang diberkati oleh Tuhan, agar yang pertama kita bangun kehidupan kita dengan mengucap syukur. Mengucap syukur dimulai dengan kita bangun pagi, kita sampaikan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan. Setelah itu marilah kita renungkan firman Tuhan sebelum kita menginjakkan kaki kita di luar rumah. Bacalah firman Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yang kedua, bagaimana kita menjadi orang yang diberkati? Belajarlah mentaati ibadah-ibadah kita. Firman Tuhan berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari peribadahan seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang dekat. Yang saya lihat di sini, kalau ibadah per gender ramai kan, kalau ibadah per kolom sepi. Coba kita rubah pola kita agar di setiap ibadah, mau ibadah PKB, ibadah WKI, bahkan ibadah kolom, kita juga harus hadir. Kita sama-sama saling menasihati dan kita sama-sama saling merenungkan firman Tuhan. Yang ketiga, bagaimana kita diberkati oleh Tuhan agar kita bisa mengucap syukur menurut cara yang berkenan, adalah layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan ada pengharapan lain dalam pelayanan kita kepada Tuhan, karena Tuhan tidak melihat dari setiap pelayanan kita. Tuhan tidak melihat uang kita, Tuhan tidak melihat apa yang kita sajikan di dalam peribadahan, tapi Tuhan lihat kehadiran kalian di dalam ibadah-ibadah yang sudah ditentukan oleh gereja kami Muslim. Dan yang keempat, kita harus membenci dosa. Dengan membenci dosa, maka tidak akan pernah tertarik lagi untuk melakukan segala sesuatu yang tidak berkenan di mata Tuhan. Dan kita harus hidup di dalam kasih dan pengampunan, baik hati kita
pikiran kita, mulut kita harus menjadi berkat terhadap sesama. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri, dan kasihlah musuhmu. Oleh karena itu di sini dalam ungkapan syukur ini saya ingin sedikit memberi kesaksian kehidupan saya pada beberapa tahun lalu sebelum saya move on dari Jakarta ke Roboken. Awal hidup saya di Jakarta memang Tuhan memberikan suatu berkat yang cukup, tapi di momentum pada saat saya mengikuti kontestasi politik, memang banyak sekali yang saya korbankan. Pertama waktu, kedua tempat tinggal di Jakarta. Jadi saya waktu itu dari Jakarta saya membawa sekitar 3 kontainer. Saya bawa dan saya tinggal sini karena saya melihat saya akan mengikuti kontestasi politik. Dan saya dengan PD-nya, dengan yakinnya, dengan banyaknya tim sukses saya begitu yakin bahwa saya akan jadi. Itu keyakinan dan kesombongan saya. Tapi saya tidak berserah kepada Tuhan pada saat itu. Saya tidak diawali dengan doa. Singkat cerita, saya mengikuti kontestasi politik sampai pada akhirnya saya mendapatkan hasil suara yang signifikan, tapi dalam legislatif calon saya di peringkat yang ke-33. Di situ saya cukup sedih karena apa yang banyak yang saya sudah korbankan. Tapi disitulah yang kita harus ambil hikmah dari semua itu. Kalau Tuhan tidak berkenan, jangan paksa untuk maju, karena engkau terlalu sombong. Itulah kesombongan saya, karena saya anggap saya punya segalanya. Tapi pada saat saya turun, kalau Tuhan tidak berkenan, jangan kita sekali-sekali mencoba. Ibarat kita berjalan tembok muka, orang minta tolong siapa? Kiri kosong, kanan kosong. Paling kurang minta lihat ke atas, Tuhan tolonglah saya. Dan yang kedua, pada saat saya, ini memang Tuhan perubahan dalam hidup saya. Pada saat saya kalah dalam kontestasi politik, saham yang saya tanamkan di Hang Seng, Hong Kong, drop jatuh. Kerugian total yang saya terima. Kerugian banyak. Karena apa? Di saat itu sebab 2018 COVID diawali dari Cina. Dan di situ yang uang saya tanamkan habis. Akhirnya saya berpikir, ya Tuhan, apa ini untuk merubah hidup saya? Saya beli kapal itu. Akhirnya saya beli, puji Tuhan berjalan. Tapi puji Tuhan juga saya rugi. Saya dibohongi oleh para karyawan saya. Akhirnya saya jual. Dan pada ujung-ujungnya saya menerima kebangkrutan total. Istri selalu mendoakan saya. Istri bilang, tenang, berdoa saja Pak. Dan saya berdoa. Saya berdoa satu kali saya menangis pada saat saya waktu ke Jakarta. Baru mendarat saya ke apartemen, saya istirahat karena kepala sudah mumet sekali. Dan pagi-pagi saya bangun, saya merenungkan hidup saya dan saya bilang, Tuhan ampuni saya. Air mata yang keluar dari mata saya ini tidak sedikit. Saya bilang, saya tidak tahu harus bagaimana lagi. Padahal saya memang masih ada usaha yang saya lakukan. Tetapi Tuhan ampuni saya. Apapun yang kamu kasih, saya mengucap syukur kepadamu. Sebagai manusia mungkin itu bukan bilang orang rugi, orang bangkrut. Ungkapan syukur seperti apa yang orang dapat? Ungkapan syukur bahwa setelah kejadian ini saya bisa dekat dengan Tuhan. Tuhan mengarahkan hidup saya. Ikutlah aku, maka aku akan bukan. Dan itu saya ikuti. Perlahan-lahan saya tidak terasa ada berkat saja Tuhan kasih. Walaupun kecil, tapi nanti ke depan ada lagi lebih besar, ada lagi lebih besar. Karena berkat itu tidak langsung Tuhan kasihkan besar. Perlahan-lahan kalau kita setia dengan Tuhan,
pengalaman hidup saya, Tuhan akan pulihkan itu semua kalau kita selalu mengandalkan Tuhan. Terkadang sebagai manusia kita hanya mengandalkan kekuatan kita. Pokoknya doi kita kok, tenang dulu, beres semua. Lalu Tuhan mampu sekali. Nah tidak, Tuhan masih bilang, marilah datang kepadaku, berdoalah kepadaku, berserahlah kepadaku, maka aku akan memberkati engkau. Itulah kesaksian kehidupan saya yang saya bisa ambil karena ini mempunyai korelasi dalam mengucap syukur di dalam berbagai macam jalan kehidupan. Memang sakit, tapi di situ kita bisa mengucap syukur. Itu yang Tuhan benar. Mengucap syukur menurut cara yang benar adalah bahwa kita umat yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus harus mempunyai iman. Iman kita harus kuat. Terkadang pada saat kita susah, pada saat kita dalam pergumulan, susah sekali untuk mengucap syukur. Bahkan kita pusing. Ini harus bagaimana, itu harus bagaimana. Masuk kamar itu lipat tangan berdoa. Gampang itu, tidak susah. Orang kalau mau komunikasi dengan Tuhan, cuma lipat tangan berdoa dengan sungguh-sungguh. Nggak perlu pakai provider XL, Telkomsel, apalagi Indosat. Masuk kamar, lipat tangan, berdoa. Ungkapkan syukur pertama kali kepada Tuhan. Iman yang mengarahkan kita pada tujuan yang berkati dan berkenan. Apakah itu? Iman yang harus hidup berkenan kepada Allah. Kalau kita masih menjalani kehidupan kita yang tidak Tuhan kehendaki, maka Tuhan tidak akan berkenan kepada kehidupan kita. Jadilah pelaku firman, bukan sekedar mengerti firman, apalagi mendengarkannya. Menjadi hamba yang setia, bukan sekedar mengasihi Tuhan. Menjadi berkat bagi sesama dan taat apa yang disuruh, ditempatkan dan mengerti apa yang Tuhan inginkan. Nah, Bapak Ibu jemaat studi saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus masih memberikan kita waktu karena hidup adalah kesempatan. Jadi jemaat, bersyukurlah dengan sungguh-sungguh. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera dan kasih Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah jemaat dengar. Efesus 6 ayat 23 sampai dengan 24. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah engkau berlaku kasar kepada istrimu. Istri-istri, kasihilah dan tunduklah dan serta hormatilah suamimu. Orang tua, janganlah berlaku kasar kepada anak-anakmu. Didiklah mereka untuk selalu dekat terhadap orang tua dan takut akan Tuhan. Dan anak-anak, hormatilah orang tuamu dan jadilah terang dunia. Memberkati aku berlimpah-limpah dan
Sekitar kesakitan tidak menimpa aku. Terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.